Bernice, welcome Bernice. Halo Bernice, selamat bergabung. Malam semua, malam Romo. Yes, thank you sudah bergabung. Mel, mendingan kamu juga Halo rekam, Mel. Inge, Halo Nini, halo Romo. mana? Kok Beninya mana? Ada di sampingku. Oh iya, karena dia memenangkan JCP, siapa tahu nih memenangkan kuis obrolan ringan. Oh gitu ya, ya. Iya ini. Belum mulai, tenang. Wah, senang-senang. Sudah ada Iin. Malam, sis. Oh Masuk iya. toh, Im. Nggak tahu, nggak ada tuh In. Oh, ada. Mbak Malam, Iin, Romo. malam. Nanti Malam. kuisnya begini, Inge. Iya. Hari Sabtu kemarin JJP-nya pakai kaos warna apa? Oh, langsung saya bisa jawab itu. Terus kenapa warna itu dihubungkan dengan kitab suci artinya apa? Lah itu. Oh gitu ya. Wow. Artinya adalah jalan-jalan pagi. Oh, bukan jajan-jajan ya. Jalan Jalan-jalan pagi. Aduh. Jalan pagi, senam. Kalau Iin jajan-jajan pagi. Jalan jajan. Enggak Kalau Iin ya iya tuh masih kurus. Halo, halo, aku lihat ada Sis Iren. Oke. Selamat bergabung, Bu Sis. Iren. Bu Iren. Iya, selamat malam. Aduh, sisku yang cantik. Wah, terima kasih. Malam Iya. Bernice. Halo. 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 Oh, ada apa? Lia sudah bergabung. Halo, apa? Nini, aku sampai blank ya ampun. Nini. Aduh, kau melupakan diriku. Enggak sambil mikir lainnya jadi rasanya blank. Halo, Cimia. Kok Jimmy? Kok Budi ya? Tadi ada tuh Kok Budi? Ya, Ada. Lagi di Jakarta ya? Belum. Oh, enggak, baru berangkat besok Rebo kok. Berangkat Rebo kok, In. Ya. Ada Kok Iwan udah masuk. Iya, Pak Iwan, ya. Ini Halo, semuanya Sis Rina. malam. Malam. Baru connecting. Halo Rina. Baru connecting. Oh iya. Wow, yang saya undang hadir nih. Oh, ini Hani. Hani juga hadir nih. Oh, tuh ada nih. Malam, Hani. Bernice, Hani ada nggak di sampingmu? Ada. Malam, Agnes Rina. Ya, wah nanti ini yang banyak kuis untuk Hani nih. Romo Arya, Yes. ditunggu-tunggu nih. Malam, Rina. Malam semua. Selamat malam. Oce udah gabung ya. Halo malam Novita. Halo Novita. Lagi keluar. Malam. Banyak toh? Malam semua. Banyak dong. Novita hadir. Halo, Thank you. Novita, Butia. Selamat malam Romo. Oh, Citias. Sip. Malam, Citias. Hai malam Iin semuanya. Iya Cici. Wow. Ini kok Satya ada gabung. Ya, malam. Malam. Halo, Pak Satyo. Malam. Wow. Romo itu Romo. Wow, Romo. selamat malam. Malam Romo. Halo, Pak. Wah. Malam. Kucingnya nggak kelihatan. Mana Rosita Kosatyo? Belum. Diwacanakan. Ya.
Wah, senang-senang sudah bergabung. Thank you, thank you. Wah, mana Rosita ini, Rosita? Ya, nanti sebentar. Oke. Ya. Banyak kuis nih nanti. Nanti Rosita mau kasih door prize-nya obat batuk. Romo, Iya, nanti iya. yang menang kuis dapat obat batuk loh dari Rosita sama Kosatyo. Launching terbaru. Oh, tak minum Baik. langsung lega tenggorokanku. Halo Cici. Halo juga. Waduh, seneng melihatmu. Udah rame nih kita. Melihatku bikin bahagia ya. Bikin bahagia karena bajunya bagus, warna-warni. Ceria. Teman-teman Jogja sampai, wah kok Romo buat di Jogja nih acara gini. Waduh, diiming-iming loh nih teman Jogja. Soalnya dapat flyernya itu. Oh iya. Terus dia bilang, kapan buat di Jogja? Gitu. Ya, 17. Romo, ini Ya. kita kan harusnya sudah mulai 9.15. Saya tunggu sampai 20 orang ya, Romo. Mungkin 1 menit Oke. lagi ya. Itu udah lebih dari 20 loh kan, 22 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17, Romo. 19 orang. 10. Kok Andi mana ya? Pak Andi mana? Kok Andi? Amel. 20 tuh ini. Email. Email. Ini kan ada yang berpasang-pasangan, Bu. Jadi udah lebih dari Oh iya, 20. oke. Ya, oke. Mari kita mulai. Enggak apa-apa. Nggak ngerti itu kongkuncing itu ngajakin masuk di Zoom. Romo Saya Arya yang kirim. Malam, terus Susan. oke. Malam. Boleh kita mulai ya? Malam semuanya. Ya, boleh kita mulai ya. Boleh di mute sebentar. Oke, teman-teman yang terkasih. Wah, nggak terasa ini kita sudah dapat banyak teman, 22 yang berpasang-pasangan, mungkin sudah 30 orang berkumpul malam hari ini. Puji Tuhan, syukur dan terima kasih kita semua malam hari ini bisa bersama-sama mau ngikutin acara yang sangat menarik di bulan Kitab Suci ini, obrolan ringan 30 menit bersama Romo tercinta, Romo terkasih, Romo Arya. Mari kita langsung aja, kita akan buka dulu dengan doa pembuka oleh Pak Oce ya. Mari Pak Oce, silahkan. Romo dan teman-teman sekalian, marilah kita awali obrolan ringan 30 menit yang dipandu oleh Romo Arya ini. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali lewat obrolan ringan 30 menit yang akan dipandu oleh Romo Ignatius Arya Dewanto. Dengan rendah hati kami datang membawa kekurangan, suka, duka, dan dosa-dosa kami lewat obrolan singkat ini. Kami mohon pendampingan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami terarah kepadamu. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Arya, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup ini, dan doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Pak Oce. Sekilas buat teman-teman, jadi obrolan ringan 30 menit ini akan dipandu oleh Romo Arya.
Nanti Romo Arya akan memberikan materi singkat, terus juga ada kuis-kuis, juga ada nanti tanya jawab, apapun kita bahas dalam waktu 30 menit ini. Oke, mari kita semua nanti aktif ya. Oke, Romo, silahkan. Baik, Boleh terima dimulai kasih. ya. Dan ini, teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Malam Romo. Romo. Siapa yang biasa pegang kitab suci? Kalau pegang, Katoliknya, Katolik. Sering ya. atau pegang Sucinya dari sini aja, dari handphone. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan pengetahuan umum yang sederhana saja tentang kitab suci kita. Jadi bukan teksnya langsung gitu ya, bukan, tapi pengetahuan umum yang seringkali kita nih sebagai orang Katolik tuh nggak tahu gitu. Padahal simpel banget ya, sederhana sekali tapi tidak tahu. Nah itu program selama beberapa pertemuan itu yang simpel-simpel, semoga cepat diingat, lalu gampang diingat, lalu tahu minimal yang paling umum tentang kitab suci kita. Ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kitab suci Perjanjian Baru. Kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kita ambil yang Perjanjian Baru dulu ya. Nah, kita akan coba. Apakah bisa dilihat share screen saya? Bisa. Bisa ya. Nah, malam ini ya, ada 4 atau mungkin 5 pertanyaan yang semoga teman-teman nanti akan ingat ya, selamanya akan ingat. Yang pertama, apakah teman-teman tahu ya perbedaan Alkitab Katolik dan Alkitab Kristen? Itu yang Deuteronomy. Nanti kita jawab, itu akan kita jawab. Yang kedua, ada berapa kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru dan apa saja? Yang ketiga, kapan kitab-kitab tersebut ditulis dan siapa penulisnya? Dan yang keempat, nah dari semua itu yang ada di Perjanjian Baru, kira-kira pokok-pokok gagasan dalam keseluruhan kitab suci Perjanjian Baru itu apa? Yang paling gampang gitu ya. Yang paling gampang, setelah itu nanti baca lebih dalam. Kira-kira dalam waktu 10 menit saya akan menjelaskan keempat hal ini. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tadi sudah ada yang tahu apa perbedaannya? Nah, ini kitab suci siapa ini? Alkitabnya siapa? Alkitabnya terbitan LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Berarti Alkitabnya Katolik ya? Betul ya? Iya. Ya. Sedangkan Alkitabnya Kristen itu bentuknya seperti ini. Betul? Jawabannya adalah kebalik. Nah, jawabannya salah. Teman-teman coba cek di rumah ya, coba cek di rumah. Teman-teman tuh Alkitabnya yang Alkitab. Ya, Alkitab, judulnya Alkitab ya. Bukunya sama. Apakah teman-teman ini yang benar? Apakah teman-teman itu di rumah Alkitabnya itu ada tulisan Deuterokanonika, ini yang saya ada tanda panah hijau itu, atau di bawahnya ada lambangnya Lembaga Biblika Indonesia. Ini adalah lembaga Katolik, sedangkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga milik Deuterokanonika, artinya kanon yang kedua. Nah ini, nanti dicek ya. Kalau nanti menerima kitab suci dari siapapun, cek. Oh, kalau saya menerimanya tanpa Deuterokanonika, itu berartinya Alkitab yang diberikan oleh orang Kristen. Nah, diingat-ingat nih ya, Alkitab saja yang paling sederhana. Seringkali kita bahkan keliru beli loh ya. Kita belinya yang umum gini, yang tanpa Deuterokanonika. Nah, itu punya alasan penting nanti suatu ketika kita terangkan. Tetapi soal ini saja kita harus clear. Orang Katolik itu memakai kitab Alkitab dari terbitan Lembaga Biblika Indonesia. Ada Deuterokanonika. Silakan cek
Kalau di rumah nanti ternyata keliru, tidak tepat, isinya sih sama, hanya ada tambahannya aja yang beda ya. Tambahan kitabnya. Kira-kira itu ya. Warung kok. Oh, Dri. Ini apa yang nabrak kanan nih? Nah, ini siapa yang ngomong nih? Oke. Sembako, harus sembako. Laundry sembako. Di silent dulu mungkin, Mbak Amel. Oke. Nah, ini bedanya di sini. Di kitab suci atau Alkitab Katolik ada 9 tambahan kitab ya. Nanti bisa dicek di buku Alkitab panjenengan masing-masing. Itu yang pertama. Sudah terjawab. Pertanyaan berikut, ada berapa kitab di dalam kitab suci Perjanjian Baru? Ada 27. Ada 27. Ingat-ingat, angka penting nih. 27 kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru ya, Alkitab Perjanjian Baru. Dibagi 3 kelompok. Yang pertama ini kadang teman-teman bilang, saya ini punya Injil gitu ya. Kadang-kadang buku ini dianggap Injil, bukan, ini Alkitab. Ya, Injil itu adalah bagian dari isi dari Alkitab, Perjanjian Baru. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 4 Injil ya, teman-teman ya, hanya 4 Injil. Kita nggak punya 5, kita nggak punya 6, kita nggak punya 7, hanya 4 ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini disebut kelompok Injil. Lalu yang berikut, sudah 4 ya, ada 27. Yang kelima disebut dengan kisah para rasul. Tentang apa? Tentang sejarah iman gereja perdana. Itu gereja setelah kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, turunnya Roh Kudus, dan perjalanan iman gereja yang diwartakan oleh para rasul dan para pewarta Injil lainnya. Ini kisah para rasul. Ini adalah kitab yang kelima urutannya dalam kitab suci Perjanjian Baru ya. Berikutnya, ini yang paling banyak, yaitu surat-surat Paulus. Ada 13 surat. Pertama kepada jemaat di Roma, kedua pada jemaat di 1 Korintus dan 2 Korintus, artinya pada jemaat di Korintus menulis 2 surat, kemudian jemaat di Galatia, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, jemaat di Tesalonika ada 2 surat, dan yang 4 terakhir itu bukan kepada jemaat tapi kepada individu, kepada person, muridnya. Timotius ada 2 surat, Titus dan Filemon. Ini yang disebut kelompok ketiga. Yang pertama Injil, yang kedua tentang sejarah iman gereja perdana, yang ketiga surat-surat Paulus. Ini sudah 3 kelompok ya, diingat-ingat ya. Injil ada 4, sejarah gereja iman gereja perdana 1, kisah para rasul, surat-surat Paulus, kategori yang ketiga ada 13. Lalu yang lain, ini Ibrani, ini bukan karangan Paulus loh ya, Ibrani, tidak diketahui siapa yang mengarang sebenarnya. Yakobus, jadi surat Yakobus, surat 1 dan 2 Petrus, lalu surat ada 3 Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan terakhir ini dari surat-surat umum, itu adalah Yudas. Yudas Rasul ya, bukan Yudas pengkhianat Yesus loh ya, Yudas Tadeus, Yudas Rasul. Nah, kita sudah punya 4 kategori berarti. Injil, sejarah gereja perdana, surat-surat Paulus, surat-surat umum, yang jumlahnya ada 8. Totalnya sudah 26, yang terakhir dari urutan di kitab suci Perjanjian Baru, itu disebut dengan kitab Wahyu, yaitu sebuah nubuat tentang akhir zaman. Nah, teman-teman ya, ini skema ini moga-moga gampang diingat ya. Injil, sejarah gereja perdana, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Ada 5 kelompok. Kalau teman-teman nanti membuka Alkitab, kitab Perjanjian Baru,
Di depan, paling nggak di depan, kalau di daftar isi itu sudah ada urutannya sebenarnya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kitab suci perjanjian baru yang berjumlah 27. Oke, ini berikutnya ya. Sekarang, kapan ditulis? Teman-teman, sederhananya gini aja. Tidak pernah ada yang tahu pasti kapan ditulis persisnya. Tetapi para ahli mengatakan penulisan seluruh kitab 27 perjanjian baru itu ditulis dalam kurun waktu sekitar 50 tahun. Mulai sekitar tahun 45 Masehi sampai dengan 95 Masehi. Itu kurun waktunya. Ya. Nah, tapi persisnya masih ada perdebatan, ya, ada mungkin tahun 46 atau mungkin tahun 49, mungkin tahun 51, itu masih debatable. Artinya para ahli memperkirakan ada beberapa pendapat. Tapi secara sederhana, kapan ditulis, ingat-ingat saja kurun waktu sekitar 50 tahun sejak 45 Masehi sampai 95 Masehi. Dimulai dari kitab Tesalonika, lalu surat Yakobus, kemudian sekitar tahunnya berapa nih ya? 50, 55 sampai 64 begitu. Ini ada Matius, Lukas, Injil Matius, Injil Lukas, kisah, maksudnya kisah para rasul, terus surat-surat Paulus di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Paling produktif di sini Paulus, kemudian tahun 65-an itu Markus, Timotius, Filemon, terus surat-surat Yohanes, agak akhir Ibrani, Petrus, Yudas, dan agak akhir lagi Yohanes dan kitab Wahyu. Ini waktu, kurun waktu. Tapi kalau ditanya persisnya, misalnya kapan kitab Wahyu ditulis? 95 Masehi. Tidak ada yang tahu. Hanya sekitar 90 sampai 96 atau 98 Masehi. Misalnya begitu kitab Wahyu. Ya. Jadi tidak ada saklek jawaban mengenai persisnya waktu, hanya kurun waktu sekitar. Ya, itu sejarah demikian ya, kita terima saja sejarah yang terjadi demikian. Para ahli sendiri juga masih pada punya pendapat, tetapi masuk akal. Waktunya tidak saling berjauhan, tapi di sekitar ini. Ini mengenai waktu penulisan. Yang berikut, pengarang Injil itu, ya Matius, pengarangnya siapa? Matius. Markus pengarangnya siapa? Markus. Lukas pengarangnya? Lukas. Yohanes pengarangnya? Yohanes. Ini ya. Nah, sekarang kuisnya nih Bapak Ibu. Kuisnya silakan siap di chatting ya. Mohon dijawab ya. Ini ada kuis nih. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa Mbak? Ini tersedia banyak Romo. Dia banyak ya. Milih. Ya. Yang duluan di chatting nanti diamati oleh Mbak Amel. Catat dulu sampai akhir kita baru kasih hadiahnya. Nah, oke. Pertanyaan kuis yang pertama, ya. Tadi pengarang Injil Matius siapa? Matius ya. Matius itu punya lambang. Lambang. Apa lambang Matius? Ya, lambangnya. Apakah lambangnya kuda atau lambang bukan sio ya, bukan sio kerbau gitu kan ya. Tapi lambang yang bisa dipakai. Apa lambangnya Matius? Silakan ditulis. 30 detik ke depan. Raja Wali. Ya, Matius. Ayo. Lambangnya Matius apa? Silakan. Diketik di WA bukan ngomong. Nanti yang dapat hadiah siapa kalau ngomong? Ayo. Di chat ya. Cat nanti yang benar, yang tercepat. Di chatting, di chatnya di Zoom. Walah, Iya ditulis di chat di everyone ya. Iya, di chat Zoom bukan WA, lupa. Sorry. Maaf. Wow. Oke ya, cukup ya. Ditutup. 1, 2, 3. Yes. Saya lihat siapa yang duluan dan benar jawabannya. Yang kedua, apa lambang Markus?
Wow. Lambangnya Markus. Oke. Digilem. Lambang Markus. Lambangnya Markus. Wow, masuk, keren. Leh, kok lembu singai? Singa. Oh, lah wis Tulis ono. email. Ya, cukup ya. Di detik ini ditutup ya. Nah, yang terakhir jawab siapa sih? Nah, saya lihat di chat. Yang terakhir jawab, Inge. Ya, ini penutupannya Inge. Untuk yang singa itu. Singa bersayap. Sekarang yang ketiga, lambangnya Lukas. Lambangnya Lukas. Wah, Sukmo semangat wis nyepake kerpekan ini. Lektor. Oke. 1, 2, 3. Cukup. Terakhir Susan yang jawab. Dicatat terakhir Susan. Inge terakhir Inge ya. Cukup ya. Kan urutannya paling depan nanti. Yang terakhir Yohanes. Lambangnya Yohanes. Yohanes ki. Oke. Sip. Wah, hebat semua, udah jago-jago semua nih. Pernah kursus ya. Oh, keren. Keren nih, wah udah. Nah, sekarang share saya mau udah jalan lagi belum? Sudah. Udah ya. Nah, ini ya. Matius manusia ya. Markus singa. Lukas lembu, Yohanes raja wali atau elang ya. Raja wali atau elang bisa disebut begitu. Nah, kita tahu siapa yang akan dapat nanti ya. Oke, lanjut di pengarangnya. Lalu yang surat-surat Paulus tentu pengarangnya Rasul Paulus dan ini rekan-rekan sekerjanya ya. Timotius, Titus dan Filemon. Ini yang ditulis teman-teman yang menjadi pewarta, pewakil dari di mana tempat Paulus itu berkarya. Rasul Paulus rekan sekerjanya. Nah, ini yang Yakobus, Petrus, Yudas. Nah, sekarang yang terakhir. Teman-teman kalau mengingat ini sudah mengerti isi perjanjian baru. Pertama, sederhana prinsipnya. Allah mengutus putranya Yesus. Ya, itu udah jelas nih teologinya. Allah mengutus putranya Yesus untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang apa? Tentang Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, dan bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak Allah yang ditandai dengan kasih. Itu isi pertama itu. Allah mengutus Yesus, mengajarkan tentang Allah yang baik hati, murah hati, dan bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak Allah. Paulus, kemudian Petrus itu banyak menulis tentang bagaimana caranya hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, isinya itu secara umum ya. Yang kedua, juga disebut Yesus menerima hukuman mati di salib untuk menebus dosa-dosa manusia sampai ke akar-akarnya. Jadi poin Yesus mati di kayu salib semua dikatakan di dalam kitab-kitab itu. Yang ketiga, tidak hanya mati, Yesus bangkit dari kematian membuktikan kepada para pengikutnya bahwa dia sungguh Allah dan bahwa ada kehidupan kekal. Sampai kitab Wahyu itu. Jadi omongnya tentang Yesus yang datang sebagai manusia mewartakan kerajaan Allah tadi, menerima hukuman mati di salib, bangkit, lalu kembali ke surga yang keempat. Itu urutannya. Yesus mengutus para muridnya sebelum kembali ke surga itu ya, mewartakan ajarannya sampai ke ujung bumi. Wartakanlah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu penutup ya dari Injil Matius tuh. Pewartaan semacam itu. Lalu diteruskan oleh para pewarta, rasul-rasulnya. Nah, ini masa Yesus ya. Ada di dunia, diutus Allah, menerima hukuman mati, bangkit, naik ke surga, memberikan perutusan. Nah, ini gereja perdana. Roh Kudus turun. Nah, ini
Kisah Para Rasul, Roh Kudus turun mengaruniakan daya ilahi dan tuntunan bagi setiap orang Kristen sehingga mengenal, memahami, dan menjalankan imannya akan Kristus dengan penuh minat dan tekad kuat. Jadi ini ceritanya semua tentang Roh Kudus yang bekerja. Sejak Kisah Para Rasul dan seterusnya itu adalah karya Roh Kudus, karya Roh Yesus yang bangkit. Lalu yang keenam, beberapa orang Yahudi dan kemudian juga non-Yahudi, gereja tersebar ya, di kalangan Yahudi dan non-Yahudi, bergabung dalam gerakan baru yang akhirnya menjadi orang-orang Kristen. Para pengikut Yesus disebut sebagai orang Kristen, ya orang Kristiani. Dan yang ketujuh, para pewarta dan pemuka jemaat menantang nih orang-orang Kristen, ya, yang mengenal pewartaan dari mereka tentang Yesus itu, dan mendesak mereka hidup menurut buah-buah roh dalam damai, sukacita, kerendahan hati, kepedulian sosial pada sesama sambil menantikan dengan sabar kedatangan Yesus yang kedua, kitab Wahyu. Harapan pasti akan kemenangan akhir. Allah menang atas segala-galanya. Itu pokok dari kitab suci kita. Terima kasih. Itu 30 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ringkasannya itu ya, nanti teks ini bisa dipilih. Ringkasannya itu. Ya. Mulai dari Yesus turun sampai Yesus naik, Roh Kudus bekerja dan menantikan zaman baru. Sebagaimana dilukiskan kitab Wahyu, kita menang. Nah itu, Allah yang menang ya. Dan kita ikut menang. Itu ringkasan kitab suci Perjanjian Baru. Sekarang mau ada pertanyaan, silakan. Ya. Tanya ya, Mo. Mari, mari langsung ya yang bertanya. Ya. Mau pada penulisan kitab suci, kalau nggak salah ditulis dalam bahasa Yunani dan Ibrani ya, Mo? Pertama, ya, isinya sama itu, Mo? Maksudnya isinya sama? Dengan berarti penulis bahasa Yunani dan bahasa Ibrani mestinya penulisnya lain ya, Mo ya. Tapi apakah isinya sama? Ya. Pada intinya. Ya. Setiap nanti kalau kita akan masuk ke hari berikut tentang teksnya masing-masing, ya. Jadi pengarang sendiri seperti Matius misalnya, dia menggunakan bahasa Ibrani. Karena yang disasar itu orang-orang Yahudi. Nanti Paulus dia akan menggunakan bahasa Yunani. Nah, ini adalah dua bahasa dasar yang dipakai, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Ya. Bahasa Ibrani kitab suci itu kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk bahasa Yunani namanya Septuaginta. Jadi bukan yang menulisnya sama, tapi penerjemahnya. Jadi dari bahasa asli Ibrani, ya kita dulu punya kitab itu, lalu dikumpulkan ada namanya kitab suci berbahasa Yunani seluruhnya, itu yang disebut dengan Septuaginta. Dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, kita punya versi yang berikut namanya Vulgata, kitab suci berbahasa Latin. Terjemahan ya. Bukan penulisnya, tapi menerjemahkan. Dari Vulgata, Latin, kita punya kitab suci berbahasa Inggris, kita punya kitab suci berbahasa Indonesia, kita punya kitab suci berbahasa ini dan itu ya isinya sama karena terjemahan. Penulisnya awal Ibrani atau Yunani. Karena pertama kali kan disebarkan ke sana. Ke orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, Asia Kecil waktu itu ya. Begitu Pak Budi? Terima kasih, Mo. Thank you, Romo. Masih ada kita lagi? masih punya waktu 3 Boleh menit tanya? lagi sebelum saya tutup obrolan ini. Masih ada mungkin 2 pertanyaan lagi. Mari silahkan. Izin tanya. Mo. Ya. Mo, kalau kita Romo ini kebetulan kalau kita melihat di gereja-gereja di Eropa,
Itu dulu itu yang boleh di tengah itu adalah di depan itu para imam dan mungkin biarawan biarawati, dan umat itu ada di pinggir gitu loh. Kalau menurut ceritanya demikian, apakah betul? Kemudian proses akhirnya umat bisa membaur, dan kemudian juga akhirnya umat itu sekarang apalagi umat boleh membaca kitab suci. Dari dulu katanya tidak boleh membaca kitab suci. Itu kira-kira peristiwanya gimana? Matur nuwun. Ya, saya akan menjawab yang kedua, yang langsung kaitannya dengan kitab suci, supaya nggak melebar cerita sejarah yang lain. Ya, kita tentang ya, umat memang dulu yang membaca kitab suci adalah kaum yang disebut dengan hierarki, uskup, imam, diakon, dan kaum religius, ya, yang membaca kitab suci. Umat hanya mendengarkan, ya, tidak membaca, mendengarkan, karena belum diterjemahkan begitu saja. Nah, hanya dalam perkembangan itu kemudian secara bertahap mulailah dicetak tadi dengan terjemahan-terjemahan, apalagi setelah perizinan untuk menerjemahkan ke bahasa-bahasa lokal itu mulai dilakukan. Lalu umat mulai memiliki kitab sucinya dan bisa membaca. Tetapi secara liturgi sebenarnya umat dulu bukan membaca tapi mendengarkan, ya. Bacaan pertama itu mereka nggak pakai teks, dikasih apa, seperti kita kan semua di fasilitas pakai teks itu, ya. Atau ada kitab sucinya, dulu orang mendengarkan, ya. Kenapa? Karena kan dalam teks itu iman muncul dari pendengaran, gitu, ya. Ya, jadi mendengarkan sabda, bukan membaca itu, ya. Jadi tekanannya mendengarkan, ya. Membaca itu sebenarnya mendengarkan Allah yang berbicara dalam diri saya lewat bacaan itu. Perkembangan dengan adanya mesin cetak, ya Pak. Ya. Perkembangan dunia ketika mesin cetak mulai ada, itu memungkinkan kitab suci juga diterjemahkan dan dicetak. Sebelumnya kan tulisan. Nah, kalau mau menyebarkan tulisan itu kan wah, nggak mungkin, ya. Mesin cetak mendorong cepatnya percetakan, termasuk percetakan kitab suci, dan diketahui oleh banyak orang. Itu perkembangan zaman, ya. Tapi pada abad-abad awal memang tidak, ya. Di mana belum ada mesin cetak, Pak. Ya, itu kira-kira, ya. Ya. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir 1 menit. Izin tanya. Siapa ini? Oke. Sukmo Romo. Oke, silakan Sukmo. Romo, kan tadi Injil itu ada 4. Ya. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Nah, yang mau saya tanya itu Markus itu siapa sih, Romo? Karena Markus ini satu-satunya bukan, kayaknya bukan 12 rasul kan si Markus ini. Kok dia ikut nulis Injil gitu? Apakah dia ikut dalam rasanya namanya apakah tersebut dalam sebagai 12 rasul kan enggak? Ya. Yang iya, siapa itu Markus, ya? Siapa itu Markus? Kan kalau yang lain kan bukan Injil gitu. Misalkan tadi Yakobus rasul tapi kok enggak jadi Injil gitu. Kalau yang lain ada Yudas itu juga rasul tapi juga jadi nggak masuk Injil, kok Markus ini. Tapi Yohanes juga kan, Yohanes juga bukan Yohanes rasul ini yang menulis. Nah, apakah itu berkaitan juga itu? Apakah Yohanes yang nulis Injil itu Yohanes rasul? Ada beberapa tradisi. Nanti pada saat kita bicara Injilnya masing-masing akan saya beritahu, ya. Tapi secara singkat, siapa Markus? Namanya Yohanes Markus. Nama lengkapnya. Pengarang Markus itu namanya Yohanes Markus, keponakannya Barnabas. Siapa Barnabas? Rekan sekerjanya Paulus. Itu yang menulis itu. Tentu Markus dapat cerita dari orang-orang ini, dekat ini, dan sumber-sumber lain, ya. Yang disebut dengan QWL, sumber. Pasti dia membaca sumber-sumber lain. Tapi dia memang bukan murid Yesus langsung, karena dia keponakannya Barnabas dan teman sekerjanya Paulus.
Itu yang dimaksud Markus ini. Ya. Dan Yohanes juga paling akhir ya, sebenarnya kan sekitar tahun 95 tadi. Ya. 25 Masehi, Romo. Ya, hanya para ahli mengatakan Yohanes yang di sini lebih dekat dengan Yohanes murid Yesus. Oh. Para ahli loh ya. Oke, thank you. Itu kita lebih 3 menit dari 30 menit. Wah, terima kasih. Sangat menarik nih sebenarnya, kayaknya saya lihat nggak beranjak semua nih. Tapi anyway, kita 30 menit lebih 3 menit udahan ya, Romo. Jadi kita akhiri dulu. Saya akan mengumumkan kuisnya. Kayaknya pinter-pinter semua ya Romo tadi yang jawab bener ya. Jadi lambangnya Matius dimenangkan oleh Sukmo, manusia. Terus lambangnya Markus itu singa, dimenangkan oleh Yus dan Eli. Wow, thank you nih udah bergabung. Terus lambangnya Lukas itu Raja Wali. Bukan lembu maksudnya. Ya, lembu. Itu oleh Pak Budiono. Wow. Terus yang terakhir lambangnya apa Yohanes ini ya Romo Raja Wali ya, oleh Pak Iwan. Jadi keempatnya akan mendapat hadiah nanti. Wow, thank you partisipasinya. Bukan hadiahnya, tapi saya kagum. Saya nggak ngerti semua Romo. Waduh nih, kurang baca ini. Ya, anyway teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Terakhir sebelum menutup, mungkin saya pengen ada teman siapapun yang mau sharing gimana nih tadi 30 menit ini. 1-2 patah kata. Mari, siapa yang mau kasih ini? Apa komentar, masukan sebelum kita tutup doa? Saya, Bu. Monggo. Saya masuknya telat, diberitahu Pak Junsing tadi. Terus langsung ini dengan siapa nih? Saya belum lihat. Dengan Linda, Ibu, dari Semarang. Ya, Sis Linda ketemu lagi nih. Kita di Katolisitas. Oke. Halo Romo. Iya, tadi sampai ditelepon Pak Junsing, suruh lihat ada Romo Arya gitu di Zoom. Langsung saya buka PPT-nya kok bagus banget. Saya malah pengen punya, Romo boleh enggak? Oh, nanti di-share. Ya, karena itu kan kayak rangkuman pengetahuan tentang Alkitab ya. Cara penyampaiannya bagus banget dan waktunya juga enggak terlalu menyita seperti pengajaran yang lain sehingga kita enggak bisa masak, enggak bisa melayani keluarga. Tapi sangat menarik. Ya. Saya nggak tahu itu di-share di mana, cuman tadi kok saya dapat dari Pak Junsing. Next kalau ada lagi saya mau ikut. Thank you Sis Linda. Tadi ada beberapa teman yang tanya, boleh nggak ini saya share undangannya? Boleh, siapapun boleh ikut gitu. Jadi sebenarnya kami dari PD Santo Mikael, jadi terima kasih sudah bergabung. Oh, pantesan ada Sis Lina segala itu di situ. Ya dong, ada Sis Lina ya. Bu Linda oke Bu. Alkitabiahnya jos tuh Bu Linda. Ya, nah nih ada Sis Lina nih dari PD mewakili nih mau menyampaikan ini sepatah 2 patah kata yuk. Gimana Bu? Masukan atau gimana? Selamat malam untuk PD ini dalam waktu 30 menit mungkin yang tidak mengetahui dari tadi saya mungkin tutup kamera tentang Alkitab itu ada yang dijelaskan Romo antara Alkitab hati-hati beli Alkitab itu mungkin dari Alkitab Kristen. Nah itu sangat berarti bagi kami Romo yang belum mengetahui dan pengajaran itu hanya 4 Injil 4 apa tadi itu yang dikatakan Romo itu. Ya itu kan sudah kita mendapat poin-poin penting Romo. Di Matius, Markus tadi itu poin-poin penting bagaimana kita ya terus ada berapa perjanjian baru tadi kayaknya berapa ya Romo saya mendengar sambil jalan 27 juta. Baru diberitahu soal ini gini. Ya terus tadi tuh lumayan bagus Bu Nini untuk mengetahui dasar-dasar Alkitab. Nek Bu Linda enggak dasar itu, Bu Linda sudah pinter itu. Thank you Romo Arya ini, jadi yang buat kita seneng semuanya ya. Tapi ada satu temen dulu nih, mungkin saya juga minta nih, Hani itu masih bergabung ya.
Karena dulu masuk SEP katanya taunya kitab suci, tapi ya ini nih. Gimana Hani? Mungkin boleh komentar, Hani Handoyo. Masih bergabung? Masih. Ayo silahkan komentar no. Ah, nih bener enggak nih yang kamu cari nih? Malam teman-teman ya. Ya ini satu bagian ya yang sudah kita ikutin. Selamat malam Romo. Selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa mendengarkan tambah pinter ini. Mungkin nanti minggu depan Romo kami juga kepingin tahu kalau tetangga itu selalu tanya mana yang mengatakan Yesus itu Tuhan gitu ya. Juga tetangga selalu menanyakan Tuhan apa Tuhan yang betul begitu ya. Di perempuan Samaria itu nanti Romo mungkin di berikutnya saya mesti ikut. Kami juga ingin mendengarkan itu Romo. Terima kasih. Oke, thank you. Berarti satu lagi nih, saya nggak pernah gabung. Saya lihat ada Pak Susatyo nih, nggak afdol nih kalau nggak ngomong nih, karena baru pertama kali gabung. Ayo, kasih satu kata, dua kata. Iya, itu untuk Arya penyampaiannya luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, sama teman-teman. Terima kasih sudah bergabung semua. Iya, ya, thank you. Udah ngantuk. Mungkin teman-teman ya pengen rasanya menyapa semua, tapi mungkin waktu kita, jadi kita udah lebih 5 menit, tapi rasanya tetap seneng. Romo, semangat semua loh Romo, nanti lanjut sampai setahun ini. Oke, teman-teman, mengingatkan ya, hari Jumat selama September hanya 8 kali online, nanti rencana ada 1 kali offline di akhir bulan. Nah, setelah ini nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Kamis. Pastikan 9.15. Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Betul, tapi untuk minggu ini hari Jumat ya, tanggal 9. Tanggal 8 ada di flyernya. 8 dan 9. Oh, 8 dan 9. Ya. Saya 9 ya. Oke. Nanti saya update semua deh. Di flyernya. Flyernya nih kita update lagi deh. Mungkin saya kok 9 masihan. Jam Oke. berapa, Bu? Thank you semuanya. Puji Tuhan. Penuh syukur. Malam ini dapat siraman 30 menit dari Romo Arya. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Ayo silahkan boleh di-share ke teman-teman yang lain. Karena kita menyediakan Zoom-nya sampai 1000 ya, Sis Amel. Bro Surdin 1000. Ini baru ada rekamannya, Bu. orang ya. Ada YouTube-nya enggak? Ada. Soalnya kalau Selasa Jumat kan kita KPKS. Iya sih, agak mungkin agak ada tempuknya ya. Waktunya pas ya. Tapi ini kita malam kok 9:15 karena untuk menghindari itu jadi. Oh, malam. Malam 9:15 ya. Oh ya, oke. Masih Frida, thank you. Mari Pak Ose, Romo Arya ketemunya di Zoom Romo. Iya Bu. Mari Pak Ose, kita tutup doa ya. Di flyer tanggal 9. Gimana? Iya. Flyer saya tanggal 9. Yes. Ya. Mari Pak Oce, kita tutup doa ya. Kita tutup obrolan ringan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam obrolan ringan 30 menit yang dipandu oleh Romo Ignatius Arya Dewanto, SJ, pada malam hari ini. Tuhan, Ku tahu Engkau sangat mencintai kami. Engkau selalu ada untuk kami, menjaga hati kami semakin damai, dan membebaskan kami dari pengaruh-pengaruh pikiran buruk. Peganglah selalu tangan kami ya Tuhan, untuk selalu bergandengan tangan di persekutuan doa Santo Mikael ini, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kami sangat mencintai-Mu, tinggallah selalu di hati kami. Semoga ketekunan kami akan menumbuhkan iman kami
serta membawa kedamaian dan sukacita. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat sehingga kami boleh menjalani hidup sehari-hari dengan penuh syukur dan semangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan Dalam nama sertamu Dan sesamamu juga. bagi kita semua, keluarga, komunitas, nantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Kamu juga. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, teman-teman. Terima kasih Romo. Mungkin saya Romo. mau menyampaikan. Tim, tunggu dulu, Tim. Mbak Nini, Foto-foto. Tim. Oh ya, sambil mau foto-foto ini buka kamera, terus ini menyampaikan ya. Jadi kami ada doa malam setiap ini ya. Mungkin Pak Oce yang menyampaikan, monggo Pak Oce, kita habis ini lanjut doa malam, tim doanya PD Mikael dan setia terus ya. Monggo. Ya. Terima kasih mungkin Romo dan Bapak Ibu sekalian, karena di PD Santo Mikael ini ada dua bidang, baik Bina Iman dan tim doa, yang kebetulan kami berusaha bersinergi untuk melakukan kegiatan yang kebetulan tim doa ini sudah berjalan mungkin tahun yang keempat ya ini. Yang setiap hari tim doa ini berkumpul, salah satunya adalah Bu Nini yang jadi tim Bina Iman ini menjadi bagian daripada tim doa. Sehingga di dalam pertemuan kita di saat malam selalu kita doa malam pada 9:30 sampai jam 10. Ini kemudian dalam bulan kitab suci nasional ini kita bersama ingin mewujudkan suatu program yang memberikan suatu pengalaman baru yang kebetulan Romo Arya dengan cintanya, dengan kasihnya mendampingi kami selalu, sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Tentunya semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, baik dari teman-teman PD Mikael maupun semua yang terlibat maupun yang hadir di sini, sehingga warta kasih Tuhan semakin mendalam dalam iman kita. Saya kira ini yang bisa saya aturkan. Saya terima kasih kepada semua, khususnya kepada Romo Arya yang berkenan memandu kami semua di dalam acara ini. Saya kira itu Romo. Matur nuwun. Selamat malam. Berkah ini saya belum menyapa Cimesiang nih, Bu Mesiang. Oh iya, Nji. Wow, ya nih. Tadi saya lihat-lihat, wow ternyata ada nih. Malam Romo, malam nih, sorry telat tadi. Ada tamu. Sorry, tapi aku ikut tadi. Ikut ya. Gimana? Sukses nih yang ikut 50 orang. Wah, luar biasa. Luar biasa nih Romo Arya. Luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Wah. Makasih Mo. AMDG. AMDG. Iya. Oke teman-teman, jadi ya sampai ketemu hari Jumat. Yang mau bergabung tim doa, mau berdoa bersama-sama kami, monggo ya, gitu ya Pak Oce. Tapi yang enggak, acara ini udah bisa kita tutup. Terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat tanggal 9 pukul 9.15 malam bersama Romo Arya Dewanto. Terima kasih. Shalom. Terima kasih, selamat malam. Izin Terima kasih Romo. Selamat malam.